Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tujuan dari melaksanakan puasa kita adalah terciptanya sifat bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka takwa menjadi tujuan akhir dari pelaksanaan puasa yang kita lakukan di tahun ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat kita sekalian dan para pemirsa menjadi orang-orang yang bertakwa. Insya Allah. Dalam definisinya, para ulama memberikan pengertian tentang takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Melaksanakan segala perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangannya, baik secara sirri, secara diam-diam, ataupun secara terang-terangan. Dan itulah definisi yang biasanya sering dikumandangkan oleh para khatib, para penceramah-penceramah, khususnya ketika khutbah-khutbah Jumat. Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Tetapi tentunya untuk bisa menciptakan sifat takwa, hendaknya ada hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang mukmin, seorang muslim. Yang pertama, ia harus meyakini innahu abdun dzalilun wa rabbuhu qawiyyun, bahwa dirinya adalah hamba yang lemah, hamba yang kekurangan, hamba yang senantiasa membutuhkan. Dan Allah adalah zat yang maha kuat, maha perkasa, maha segala-galanya. Ketika kita hamba yang lemah, meyakini kelemahan manusia dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itulah akan tumbuh semangat kita melakukan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan. Jangan pernah kita berpikir seberapa besarnya kemaksiatan yang kita lakukan, tetapi kepada siapa kemaksiatan itu kita lakukan. Sekecil apapun maksiat itu kita lakukan, tetapi kita sedang bermaksiat kepada zat yang serba hebat, zat yang serba kuat, zat sang pencipta langit, pengatur bumi, yang mengatur kehidupan manusia hingga akhir zaman nanti. Yang kedua, yatadzakarul ihsanallah. Seseorang hendaknya mengingat-ingat dan merenungi akan sifat ihsan dari Allah Subhanahu wa taala. Ihsan adalah memberi lebih dari apa yang harusnya diberikan. Betapa banyaknya anugerah yang Allah berikan kepada kita yang mungkin tidak sebanding dengan amal ibadah yang kita lakukan. Nafas yang kita hirup, udara yang kita nikmati, alam raya yang sekarang ini sedang kita hadapi ini menjadi bagian dari anugerah-anugerah Allah yang seringkali tidak mungkin kita bayar dengan seberapa besar dan lamanya ibadah itu kita lakukan. Karena itu mengingat ihsanullah, mengingat anugerah yang Allah berikan, sifat ihsan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala menjadi anugerah terbesar bagi kita, menjadikan kita orang-orang yang insya Allah menjadi semakin bertakwa. Karena seringkali Allah memberikan sesuatu walaupun kita tidak pernah meminta sesuatu itu. Allah memberikan kita nafas dan kita kadang-kadang lupa meminta, ya Allah berikan kami nafas untuk senantiasa hidup dalam kehidupan kami. Allah memberikan kita kehidupan, padahal kita kadang lupa berdoa meminta kehidupan. Allah memberikan rezeki, padahal kita seringkali lupa meminta rezeki kepada Allah. Allah memberikan segala-galanya, padahal seringkali kita abai untuk meminta kepadanya. Dan yang lebih lagi adalah sifat ihsanullah tercermin bahwa Allah memberikan anugerah tanpa terpengaruh amal hambanya. Bahkan seringkali ada seorang hamba yang bermaksiat, tetapi kemaksiatan yang dilakukan manusia tidak mempengaruhi sifat ihsan dari Allah untuk terus-menerus memberikan anugerah demi anugerahnya kepada umat manusia. Dan dengan senantiasa mengingat ihsanullah akan menjadikan semakin kokohnya tingkat keimanan manusia. Yang ketiga adalah yatadzakkarul insan bil maut. Seorang manusia hendaknya senantiasa ingat kematian.
Sehebat apapun, sekokoh apapun, setinggi apapun derajat pangkat jabatan yang disandang, ada saatnya malaikat akan datang. Ada saatnya ajal pun akan menjelang. Ada saatnya di mana kehidupan itu akan menjelang dan akan berhenti. Saat itu malaikat Israel akan datang dan mencabut nyawa kita sewaktu-waktu dan tanpa permisi. Karena itulah maka mengingat kematian menjadikan hendaknya kita senantiasa siap untuk menghadapinya dengan terus-menerus melakukan kebaikan dan senantiasa meninggalkan kemaksiatan. Itulah di antara sarana sebab yang menjadikan meningkatnya ketakwaan seseorang, salah satunya adalah mengingat kematian. Yang keempat adalah al-amal sholihat, beramal soleh, memperbanyak amal kebaikan. Karena sesungguhnya bahwa ketika amal seseorang semakin banyak, iman pun semakin meningkat. Ya. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Yazidu bit ta'ah. Dia bisa naik karena ketaatan, wa yanqusu bil maksiat. Dia akan bisa turun, meredup dan bahkan mungkin sirna ketika dia berlaku maksiat. Maka ketaatan menjadikan dia semakin beriman dan kemaksiatan menjadikan dia semakin lupa dan terhindar dari keimanan. Karena itulah maka lakukan amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Bulan Ramadan sebagai salah satu momentum kita memperbanyak amal ibadah. Puasa hendaknya kita lakukan. Qiyamul lail pun, sholat tarawih kita rutinkan. Membaca Al-Quran kita biasakan. Dan amalan-amalan ibadah yang lain menjadi bagian dari amal soleh yang hendaknya kita lakukan selama Ramadan kita kali ini. Dan yang terakhir adalah bahwa ketakwaan seseorang tidak sekedar berhubungan secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena baiknya seseorang seringkali tercermin ketika ia baik dengan sesama manusia. Karena itu an-nadhrah ilaihim bi'ainil atfi warahmah. Memandang manusia dengan belas kasihan dan rasa kasih sayang menjadi hal yang harus kita lakukan. Puasa yang kita lakukan dengan cara memberi, dengan cara menahan diri, kemudian kita membiasakan memberi dan berinfak menjadi bagian dari menumbuhkan kepekaan sosial. Dan inilah seringkali yang menjadi cerminan ketakwaan seseorang. Ada orang yang seringkali rutin di masjid, jidatnya sampai mengkilat, tetapi dia memiliki kata-kata kotor, suka menyakiti orang lain. Maka sesungguhnya ibadah yang ia lakukan seolah-olah tidak bermakna. Ada orang yang sering puasa, tapi puasanya tidak menjadikan dia peduli pada sesama. Ia aniaya kepada yang papa dan seterusnya. Maka sesungguhnya seolah-olah puasa dia tidak bermakna. Karena itu, bahwa di antara ciri ketakwaan seseorang adalah orang yang memandang manusia yang lain dengan penuh rahmah dan kasih sayang. Kemudian karenanya ada kepedulian sosial, karenanya ada sifat kasih sayang yang tertebar di antara mereka. Dan itulah salah satu tujuan dari puasa yang kita lakukan. Dan itu juga hasil akhir dari ketakwaan. Semoga 5 hal itu nanti yang akan menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang karenanya semoga Allah senantiasa memberikan rahmah dan barokah dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.